Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Christian Rizky Latufairisa dengan NPM 23 10.057. Yang saya hormati Bapak Subelo Wijoyono SH MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Antropologi Hukum serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya dan karunia-Nya, pada kesempatan ini saya dapat menyampaikan presentasi hasil tugas yang telah saya susun sebagai salah satu bentuk pemenuhan nilai ujian akhir semester pada mata kuliah antropologi ini. Melalui presentasi ini saya akan menjelaskan hasil analisis yang telah saya lakukan berdasarkan kajian antropologi hukum mulai dari latar belakang, permasalahan, tujuan analisis, pembahasan, hingga kesimpulan yang diperoleh. Besar harapan saya agar materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan bagi saya. Untuk itu, saya mohon perhatian dari Bapak dan rekan-rekan saya sekalian selama saya presentasi berlangsung. Apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan isi materi saya sangat terbuka terhadap kritik dan dan saran yang membangun. Jadi tulis aja nanti di kolom komentar selanjutnya. Dengan demikian, pembukaan yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya akan memulai presentasi ini. Presentasi ini antropologi hukum dan masyarakat yang berjudul Kearifan Lokal dalam Bentuk Sanksi Hukum pada Masyarakat Adat Bagian Selatan. Nah, di sini memulai di identitas jurnal. Artikel yang dianalisis yaitu berjudul Kearifan Lokal dalam Bentuk Sanksi Hukum bagi Pelaku pada Masyarakat Adat Batak Bagian Selatan yang ditulis oleh Anwar Sadat Harapah, Ahmad Laut Hasibuan, dan Taufik Siregar. Artikel ini diterbitkan dalam jurnal Antropos, yaitu Antropologi Sosial dan Masyarakat. Nah, volume ketiga nomor 2 tahun 2017 oleh Universitas Negeri Medan. Penelitian ini mengkaji peran hukum adat sebagai sarana pengendalian sosial dan pelestarian budaya dalam masyarakat adat bagian selatan. Nah, untuk latar belakang, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis yang dibuat oleh negara, tetapi juga sebagian dari kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Di Indonesia terdapat beberapa bentuk hukum adat yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai serta tradisinya masing-masing. Hukum adat berfungsi menjaga keteraturan sosial, melestarikan konflik, namun perkembangan modernisasi sekarang dan globalisasi menjadi tantangan bagi keberlangsungan hukum adat karena mulai berkurangnya pemahaman generasi muda yang sekarang yang terhadap nilai-nilai adatnya sendiri di daerahnya masing-masing. Eh, Nah, untuk rumusan masalah di sini ada 4 poin. Yang pertama, bagian hukum adat dipahami dalam perspektif antropologi hukum. Yang kedua, bagaimana nih implementasi nilai filosofis hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana penerapan sanksi sosial positif dan negatif dalam masyarakat adat. Yang keempat, bagaimana fungsi adat sebagai mekanisme pengendalian sosial. Dan di sini ada tujuan analisis. Nah, penelitian ini bertujuan untuk bagaimana referensi hukum adat dalam masyarakat modern, menganalisis nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam hukum adat, mengkaji penerapan sanksi sosial positif dan negatif dalam masyarakat adat, mengetahui fungsi tradisi adat sebagaimana sarana pengendalian sosial, dan menjelaskan referensi hukum adat dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Nah, dalam landasan teori antropologi hukum, menurut Leopold Pospisil, hukum merupakan bagian dari sistem kebudayaan yang berfungsi mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pandangannya, keberadaan hukum tidak terbatas pada lembaga negara semata, tetapi juga menetap norma
mengatur anggotanya, serta menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang melanggar ketentuan yang berlaku. Sejalan dengan perkembangannya hukum adat dan generasi kita, kajian antropologi hukum modern, hukum dipahami sebagai suatu sistem atau sosial yang memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan masyarakat. Nah, hukum berperan sebagai sarana pengendalian sosial, yaitu social control, instrumen untuk menjaga ketertiban sosial, produk budaya yang lahir dari nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat, serta sistem yang terus berkembang mengikuti dinamika sosial yang terjadi. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan yang penting lah dalam sistem hukum nasional. Kenapa hal ini? Mungkin karena hukum adat tumbuh dari nilai, norma, dan praktik sosial yang hidup serta dipertahankan oleh masyarakat di Indonesia. Dengan kata lain, hukum adat tidak hanya mencerminkan identitas budaya suatu komunitas, tetapi juga menjadi bagian dari hukum realitas hukum yang masih relevan dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada studi kasus di mana masyarakat adat Batak bagian selatan. Penelitian yang saya lakukan dari jurnal ini oleh Harapa dan kawan-kawan menunjukkan bahwa bahwa masyarakat adat Batak bagian selatan memiliki sistem hukum adat yang berpedoman pada surat tumbang holing. Dokumen adat tersebut memuat berbagai ketentuan yang mengatur kehidupan sosial masyarakat, termasuk klarifikasi pelanggaran serta jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar aturan adat, biasanya tuh. Nah, dalam praktiknya, setiap pelanggaran adat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah dulu, atau bisa dibilang tuh justice eh, kekeluargaan lah kalau dalam hukum. RJ, Restoratif Justice. Nah, di sini tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki kan hubungan sosial yang terganggu, mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Nah, ditinjau dari perspektif antropologi hukum, mekanisme tersebut mencerminkan fungsi hukum adat sebagai sarana penyelesaian konflik yang menekankan pemulihan hubungan sosial. Yang tadi saya bilang, restoratif justice. Dengan demikian, tujuan utama penyelesaian sengketa adat bukan sekedar memberikan pembalasan atau pelanggaran yang terjadi, melainkan pencipta kembali keharmonisan dan ketertiban dalam komunitas bermasyarakat atau masyarakat biar tertib lah. Nah, untuk selanjutnya ada implementasi nilai filosofis menurut perspektif antropologi hukum. Di dalam perspektif antropologi hukum, hukum adat dibangun atas sejumlah nilai filosofis yang menjadi landasan dan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga menjadi dasar dalam penyelesaian konflik serta pemeliharaan keteraturan sosial. Di sini ada empat nilainya. Yang pertama, nilai keadilan komunal. Di dalam keadilan komunal, dalam masyarakat adat, keadilan ini dipahami sebagai upaya menciptakan keseimbangan dan ketentraman bagi seluruh anggota komunitas masyarakat. Nah, serta di sini ada nilai harmoni sosial, yaitu hukum adat pada dasarnya bertujuan menjaga keharmonisan hubungan antar anggota masyarakat. Atas dasar tersebut, penyelesaian sengketa lebih mengutamakan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial dibandingkan penerapan terhadap sanksi yang bersifat represif. Yang tadi saya bilang, kembali lagi ke RJ, itu poinnya. Yang ketiga, di sini ada nilai tanggung jawab kolektif. Dalam hubungan masyarakat adat, setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban serta keberlangsungan kehidupan bersama. Pelanggaran tersebut pelanggaran tersebut terhadap norma adat
tidak hanya dipandang sebagai alasan pribadi, tetapi juga sebagai tindakan yang dapat mempengaruhi kelompok sosial tempat individu tersebut berada. Yang terakhir, nilai kearifan lokal. Nilai ini lahir dari pengalaman panjang masyarakat dalam mengelola hubungan sosial dan menyelesaikan beberapa persoalan kehidupan. Kearifan lokal ini kemudian menjadi pondasi dalam membentuk hukum adat sekaligus mencerminkan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, di sini ada penerapan sanksi sosial. Penerapan sanksi sosial itu ada dua, antara sanksi sosial positif dan sanksi sosial negatif. Nah, pertama ada di sanksi sosial positif, yang dimana sanksi sosial positif itu eh, diberikan kepada individu yang menunjukkan kepatuhan terhadap norma adat serta berkontribusi dalam menjaga kehidupan sosial masyarakat. Nah, bentuk penghargaan ini berfungsi sebagai apresiasi sekaligus dorongan agar anggota masyarakat tetap mempertahankan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan aturan adat. Nah, penghormatan dari masyarakat itu untuk sosial positif ada pemberian gelar adat, penegakan pengangkatan sebagai pemuka adat, kepercayaan memimpin eh, kegiatan atau sebuah adat, pengakuan sebagai tokoh masyarakat. Nah, untuk sanksi sosial negatif itu diterapkan terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap norma atau ketentuan adat yang berlaku. Tujuannya, tujuan utamanya tuh dari sanksi ini bukan semata-mata memberikan hukuman kepada orangnya yang melakukan eh, melakukan pelanggaran, tetapi juga mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran tersebut serta mencegah terulangnya perbuatan serupa di kemudian harinya nanti. Nah, bentuk-bentuknya itu meliputi teguran adat, permintaan maaf di depan masyarakat, pembayaran denda adat, ganti rugi kepada korban, pengucilan di sosial, larangan mengikuti kegiatan adat, dan pengasingan sementara di komunitas masyarakatnya atau di daerahnya tersebutlah. Nah, di sini penerapan tradisi dalam kehidupan masyarakat. Di dalam penerapan tradisi dalam kehidupan masyarakat merupakan bagian dari merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum adat karena menjadi sarana utama dalam mewariskan nilai, norma, dan aturan yang hidup dalam masyarakat. Melalui praktik tradisional yang dijalankan secara turun-temurun, masyarakat tidak hanya mempertahankan kebudayaannya, tetapi juga menjaga keberlangsungan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan bersama. Salah satu fungsi utama tradisi adalah sebagai sarana pendidikan hukum melalui pelaksanaan upacara adat, ritual, maupun berbagai kegiatan sosial yang bersifat tradisional. Anggota masyarakat belajar memahami hak, kewajiban, serta norma-norma yang mengatur hubungan sosial dalam komunitasnya. Dengan demikian, proses pewarisan nilai hukum berlangsung secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tradisi ini juga berperan sebagai penguat solidaritas sosial, ketertiban, keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan adat, menciptakan rasa kebersamaan, mempererat hubungan antar anggota komunitas masyarakat, dan memperkuat ikatan sosial yang menjadi pondasi kehidupan masyarakat adat. Solidaritas yang terbentuk melalui tradisi menjadi faktor penting lah dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial. Nah, tradisi juga memiliki fungsi sebagai sarana pencegahan konflik. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi seperti musyawarah, gotong royong, saling menghormati, saling menolong, dan menjaga hubungan baik dengan sesama
berperan dalam bentuk pola perilaku masyarakat yang mendukung terciptanya ketertiban sosial. Dengan adanya internalisasi nilai-nilai tersebut, potensi potensi terjadinya konflik dapat diminimalkanlah sejak awal. Di samping itu, tradisi berfungsi sebagai penjaga identitas budaya suatu komunitas. Tradisi menjadi simbol keberlanjutan eksistensi masyarakat adat sekaligus mencerminkan karakteristik yang membedakan dari kelompok masyarakat lainnya. Nah, oleh karena itu, pelestarian tradisi tidak hanya berkaitan dengan aspek budaya, tapi berkaitan dengan upaya mempertahankan identitas dan nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan masyarakat adat. Nah, untuk di sini ada analisis kritis. Mungkin ya analisis saya dari jurnal yang saya perdalamkan dalam perspektif antropologi hukum dalam perspektif antropologi hukum, keberadaan hukum adat menunjukkan bahwa hukum adat tidak semata-mata lahir di negara sebagai sumber tunggal peraturan sosial. Masyarakat pada dasarnya memiliki kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan sistem hukumnya sendiri yang berlandasan pada nilai, norma, serta budaya yang berkembang dan diyakininya bersama. Nah, oleh karena itu, hukum adat menjadi bukti bahwa hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Nah, di sisi lain, perkembangan zaman menghadirkan sebagai tantangan nih terhadap keberlangsungan hukum adat. Arus globalisasi, urbanisasi, serta perubahan pola pikir generasi muda eh, telah telah memengaruhi tingkat pemahaman dan kepedulian terhadap nilai-nilai adat yang selama ini dijaga oleh masyarakat. Selain itu, beberapa bentuk dari sanksi adat juga perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan prinsip hak asasi manusia atau HAM, serta ketentuan hukum nasional agar penerapannya tidak menimbulkan diskriminasi atau pelanggaran terhadap hak-hak individunya. Atas dasar tersebut, diperlakukan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara. Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa keduanya dapat saling melengkapi dan berjalannya secara seimbang dalam mewujudkan keadilan. Dengan demikian, sistem hukum yang terbentuk tidak hanya memberikan kepastian hukum, akan tetapi tetap menghormati nilai-nilai budaya yang menjadi karakteristik dalam masyarakat di Indonesia ini. Nah, di sini akhir kesimpulannya dalam kajian antropologi hukum, hukum dipahami sebagai bagian dari kebudayaan yang tumbuh dan berkembang bersama-sama di kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk nyata dari konsep living law adalah hukum adat, yaitu seperangkat norma yang dipatuhi bukan semata-mata karena adanya kekuasaan negara, melainkan eh, karena memiliki legitimasi sosial yang kuat di tengah komunitasnya. Studi kasus pada masyarakat adat Batak bagian selatan menunjukkan bahwa sanksi adat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemberian hukuman, tetapi juga berperan dalam memulihkan hubungan sosial, menjaga kelestarian nilai budayanya, serta mempertahankan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Hukum adat juga mengandung berbagai nilai filosofis yang menjadi landasan kehidupan sosial masyarakat, seperti keadilan komunal, harmoni sosial, tanggung jawab kolektif, dan penghormatan terhadap kearifan lokal. Dalam praktiknya, penerapan sanksi sosial baik yang bersifat positif dan negatif menjadi mekanisme penting untuk mendorong kepatuhan terhadap norma adat yang berlaku. Di samping itu, berbagai tradisi yang terus dijalankan memiliki fungsi strategis sebagai sarana pendidikan hukum, penguat solidaritas sosial, sekaligus upaya mempertahankan identitas budaya suatu komunitas. Apalagi di Indonesia kan budayanya sangat banyak. Oleh karena itu,
keberadaan hukum adat masih banyak referensi yang kuat dalam konteks masyarakat Indonesia modern. Hukum adat tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya yang perlu dijaga, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang efektif dalam menciptakan ketertiban, mewujudkan keadilan, dan memelihara keharmonisan masyarakat di tengah keberagaman sosial hukum yang hidup dan berkembang di Indonesia. Nah, untuk yang terakhir di sini ada daftar pustakanya, ada beberapa, 4. Nah, sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dari materi saya ataupun ketidaklengkapan yang tidak tertulis atau tercantumkan, kalian boleh mengkritik, kalian boleh memberi saran untuk bahan untuk bahan saya belajar lagi. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.